Pada awal masa kekuasaannya, Joko Widodo tampil seperti harapan yang keluar paling akhir dari kotak Pandora. Ia dilulukan sebagai anak rakyat yang naik ke puncak kekuasaan berbekal kesederhanaan, kesantunan, dan kerja nyata. Tapi seperti kisah dalam mitologi Yunani itu, euforia itu pelan-pelan memudar, satu persatu, kejanggalan, penyimpangan, dan ambisi kekuasaan yang tersembunyi mulai keluar dari kotaknya. Dan sekarang, sedikit demi sedikit, kotak Pandora Jokowi mulai terbuka. Tak ada yang menyangka bahwa di balik senyum ramah dan gaya belusukan yang merakyat, tersimpan naluri kekuasaan yang tak kalah tajam dari politisi kawakan. Dimulai dari pengangkatan anak dan menantu ke posisi strategis, publik mulai melihat Jokowi bukan sekadar pemimpin teknokrat, melainkan juga kepala klan politik baru. Dinasti yang dibentuknya bukan sekadar soal garis darah, melainkan soal penempatan loyalitas di atas meritokrasi. Kotak Pandora itu semakin terbuka ketika publik menyaksikan bagaimana Pilpres 2024 disusun sedemikian rupa. Mahkamah Konstitusi, lembaga yang seharusnya berdiri sebagai benteng konstitusi, justru menjadi alat pembuka jalan politik bagi putra sulung Jokowi. Putusan kontroversial yang memberi karpet merah bagi Gibran untuk mendampingi Prabowo Subianto bukan hanya mencoreng wibawa hukum, tapi juga memperlihatkan betapa kekuasaan bisa mengatur tafsir konstitusi sesuai selera. Semua tampak begitu mulus, hingga publik terperangah melihat demokrasi berubah menjadi dagelan. Proses pemilu yang seharusnya menjadi instrumen kedaulatan rakyat justru menjadi instrumen reproduksi kekuasaan keluarga. Kotak Pandora Jokowi pun semakin terbuka lebar. Tak berhenti di situ, birokrasi yang dulu dibersihkan dari KKN korupsi, kolusi, dan nepotisme, kini menjadi alat pelestari kekuasaan. Penempatan komisaris BUMN kepada para pendukung, loyalis, hingga relawan adalah bentuk politik balas budi yang mengakar. Belum lagi proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) yang dibungkus dengan retorika modernitas, tetapi menyimpan aroma ambisi pribadi dan pencitraan warisan kekuasaan. Dana triliunan rupiah digelontorkan ke Kalimantan sementara daerah lain menghadapi kelangkaan pangan, kesenjangan pendidikan, dan kerusakan lingkungan. Jokowi seolah mewarisi kebiasaan Orde Baru, membangun tugu-tugu, bukan manusia. Yang lebih menyakitkan adalah bagaimana Jokowi mereduksi makna partisipasi politik menjadi sekadar loyalitas, elite partai dirangkul, oposisi dikooptasi, dan kritik dimatikan lewat pendekatan keamanan. Ketika masyarakat sipil bersuara, mereka dicap sebagai pembenci negara. Ketika mahasiswa turun ke jalan, mereka dijawab dengan gas air mata, bukan dialog. Padahal Jokowi pernah menjadi simbol perubahan, tapi kini, perubahan itu melenceng jauh dari harapan rakyat. Alih-alih memperkuat demokrasi, ia justru mempermainkannya. Tapi anehnya para pemuja Jokowi malah menganggap 10 tahun itu sebagai sebuah prestasi yang membanggakan. Mereka tutup mata untuk melihat sebuah realita kedustaan yang rapi dibalut pencitraan. Namun, seperti kisah Pandora, satu hal tetap tersisa, yakni harapan bahwa rakyat tak akan lupa, harapan bahwa sejarah akan mencatat siapa yang benar-benar bekerja untuk bangsa, dan siapa yang bekerja untuk diri dan keluarganya, harapan bahwa pemimpin berikutnya belajar dari kekeliruan ini dan tidak akan membuka kotak yang sama. Dan satu harapan lagi, semoga Jokowi jujur dalam memberikan informasi tentang ijazahnya asli ataupun tidak. Jika Jokowi benar memiliki dokumen hasil kuliah yang sah, kenapa harus membuat bingung masyarakat Indonesia, bahkan mengarahkan kekuatan untuk percaya kepada sesuatu yang masih belum ditemukan dokumen asli? Jokowi bisa saja melibatkan institusi negara agar rakyat percaya padanya, namun jejak digital teknologi tak mampu ia bojongi. Jadi gue mau ngebahas tentang UGM merubah sejarah Pak Ahmad Sumitro gitu ya. Gue bakal ngejelasin ini secara ilmiah ya. Baik, gue bakal langsung tunjukin di bagian mana sih UGM itu mengubah sejarahnya ya. Ya, kita bisa lihat di sini itu UGM, website UGM dengan ada versi bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Kita searching aja Bapak Ahmad Sumitro ya. Oke. Di sini websitenya itu ada ralat redaksi. Di paragraf terakhir kalimat kedua yang menuju ke ini, dalam karirnya pernah menjabat sebagai dekan Fakultas Kehutanan UGM selama 3 periode berturut.
dari 1977 sampai 1988, yang artinya di zamannya Pak Jokowi itu dekannya di ijazahnya Pak Jokowi itu dekannya salah. Ya di sini di ijazahnya Pak Jokowi itu Profesor Dr. Sunardi Prawiratmojo. Ya mungkin tulisannya mungkin salah saya ngucapinnya karena ini nggak terlalu jelas ya. Soalnya ini di websitenya orang. Ya kita balik ke sini. Ada ralat redaksi di mana dikatakan yang benar dalam karirnya itu pernah menjabat sebagai dekan Fakultas Kehutanan UGM periode 1978, 79, 80, 81, 88, 88 sampai 91 dan 91 sampai 94. Bukan 3 periode berturut-turut, tapi ini ada 4 periode di sini. Ya bodo amat itu berapa periode, yang penting di 1985 itu bukan Pak Ahmad Sumitro, tapi Pak Sunardi ini. Nah, apakah itu benar? Kapan dokumen ini diganti ya? Dan ini juga menimbulkan pertanyaan besar terkait integritas dari UGM itu sendiri. Mengapa postingan ini diubah gitu ya? Dan kapan postingan ini diubah? Kita bisa mengecek perubahan ini, ya istilah yang balik lagi dengan yang gua omongin adalah jejak digital sangat kejam. Oh ya, kita sebelum itu buka yang bagian Inggrisnya ya. Kita tambah di yang baru aja. Oke, ini ada error regex ya, nggak tahu kenapa. Di sini juga ada editorial corrections ya. Ya istilahnya sama lah ya. The last paragraph reads, in his career, he's become dean of the Faculty of Forestry UGM for 3 consecutive period. Jadi di sini sama, nggak jauh beda dengan ralat redaksi di sini. Oke, kita lihat perubahannya. Kapan sih ini ditambahkan gitu ya? Di dalam internet kita bisa ngecek sebuah perubahan website menggunakan Wayback Machine punyanya organisasi Nirlaba Internet Archive. Ya, itu lokasinya ada di Amerika. Kalian bisa googling. Ini gue tunjukin. Internet Archive Wayback Machine ya. Nah, alat ini itu bisa untuk menunjukkan mesin waktu ya, zaman dahulu kala gitu, dari sebuah link website. Kita ambil aja link dari sini ya, UGM yang versi Indonesianya. Nah, di sini ada keterangan beberapa perubahan yang dilakukan oleh UGM itu sendiri, entah itu perubahan websitenya atau update-update dari websitenya atau beritanya. Nah, ini kita fokus kepada konten berita ya, bukan update dari websitenya. Kita ambil aja ini kita bisa cek ya untuk penulisannya 24 September 2009. Terus di Wayback Machine ini perubahan hanya terjadi pada tahun 2022 pada tanggal 10 Oktober, 12 Oktober, 21 Oktober dan 29 Oktober. Ya di sini gua mengingatkan di bulan Oktober ini adalah gugatan pertama dari Bambang Tri ya. Kita ambil aja di Oktober ini ya. 10 Oktober ini satu snapshot. Bentukannya masih seperti ini. Ini udah update ya. Udah update tampilan. Jadi ini adalah tampilan 2022 dari web archive. Di sini belum ada penambahan ralat ya. Mungkin karena belum ada keributan ijazah itu ya. Lalu kita bisa cek lagi. Ini kita cek dulu lagi aja yang 12 Oktober. 12 Oktober juga belum ada perubahan ralat. Dan kita bisa cek di 21 Oktober jam 21.46 ya. Jam 9 malam mau ke jam 10 sudah diberikan ralat redaksi. Artinya perubahan di website Bahasa Indonesia ini terjadi antara 10 Oktober 2022 sampai 21 Oktober 2022. Nah, perubahannya ada di range tanggal ini. Lalu kita cek link yang untuk versi bahasa Inggrisnya ya. Yang kata Pak Roy Suryo itu lupa untuk
perubahannya. Jadi kita ingat-ingat dulu, yang ini ada perubahan di 2022 Oktober ya, bulan Oktober 2022. Nah, kita cek yang bagian Inggrisnya. Oke, bahasa Inggris itu sendiri ada perubahan di 2020, 2022, 2023, 2024 dan ya 2024 ya. Terakhir perubahan ada di 2024. Pertama kita cek yang 2020. Ada di September 2020. Oke. Di sini banyak sekali karakter-karakter ilegal ya. Ini nggak tahu kenapa sekelas UGM jelek banget. Ya udah nggak apa-apa. Oke, 2020 masih sama ya. Terakhir Wave Haji Astuti. Ini masih sama. Oke, kita lanjut ke tanggal selanjutnya. Oh ya, tadi kan ada perubahan di 2022-nya ya, yang Oktober. Nah, di November kita bisa cek 22 November 2022 versi bahasa Inggrisnya apakah ada perubahan. Udah terlihat ya, di sini belum ada ralat redaksi. Dan inilah yang disebutkan oleh Pak Roy Suryo. UGM itu lupa mengubah versi bahasa Inggrisnya. Yang tadi yang ralat redaksi ini adalah Oktober 2022, tetapi ini sudah November. Ini November 2022 di sini bisa kalian lihat di pojokan itu belum ada perubahan. Oke, kita cek lagi ya. Sebenarnya editorial corrections ini keluar tanggal berapa sih? Kita langsung meloncat ke 2024 aja. 2023. Ada di bulan Juni, kita cek lagi. Oke, di Juni 2023 pun belum ada ya. Belum ada perubahan dari konten berita ini, konten news ini. Kita geser ke ini udah masuk 21 Juni 2024 ya, dimana websitenya pun sudah update, baru dikasih editorial corrections. Nah, editorial corrections ini terrekam berubah tanggal 21 Juni 2024 ya. Berarti di sini ada ketidaksesuaian selama 2 tahun antara bahasa Inggris dan bahasa Indonesianya versi website UGM. Oh ya, ini keributan ini itu keributan sebelum ini ya, ijazah yang sekarang ya. Ini keributan masih zaman Bambang Tri dan Gus Nur. Jadi di dalam ini gua ambil dari sumber Tempo. Gugatan yang dilakukan Bambang Tri Mulyono pada Oktober 2022 di PN Jakarta Pusat. Oke, ini sangat sejalan banget ya. Ini sangat sejalan banget gugatan Bambang Tri di Oktober 2022 dengan perubahan website ini, website sejarah Profesor Ahmad Sumitro ya. Ini 21 Oktober 2022 tiba-tiba ada ralat redaksi. Ini sangat berkaitan dengan apa yang dikatakan oleh Pak Roy Suryo bahwa UGM itu mengubah sejarah mereka sendiri. Di sini tentunya yang harus melakukan klarifikasi adalah pihak UGM itu. Jangan berkelit-kelit, jangan membela satu orang karena kampus ini adalah kampus rakyat, dan tunjukkan integritas ilmiah Anda, tunjukkan transparansi dan tunjukkan keseriusan Anda dalam menangani kasus ini, wahai petinggi UGM. Ini surat terbuka buat Anda. Seharusnya di sini UGM menjadi sebuah titik terang akan kasusnya Pak Jokowi ya. Namun ternyata adanya kejanggalan-kejanggalan yang banyak banget ditemukan oleh kita ya, oleh Bapak Roy Suryo, Bapak Rismon Sianipar, Ibu Tifa dan kawan-kawannya. Di sini saya cuman ingin nge-share aja bagaimana Internet Archive atau Wayback Machine ini bisa menyimpan data-data lama yang sudah diubah-ubah ya untuk jejak digital. Ya, jejak digital memang kejam.